Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Pratama dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, mata kuliah Komunikasi Organisasi. Di sini saya ingin menganalisis Khoirul Tanjung. Ia adalah pemimpin yang memadukan bisnis, politik, dan media untuk mendukung analisis. Di sini saya akan merumuskan 3 teori komunikasi organisasi yang relevan dengan gaya kepemimpinan dan operasi CT Corp. Di sini yang pertama ada pembangunan konglomerasi yang dimana berorientasi sangat bergantung pada komunikasi yang strategis, baik internal maupun eksternal. Nah, di sini ada juga yang saya pelajari selama ini, ada satu teori kultural atau approach pendekatan budaya. Di sini teori ini melihat organisasi sebagai sebuah budaya yang dibentuk melalui komunikasi ritual, cerita, nilai. CT Corp ini sebagai konglomerat yang menaungi banyak unit bisnis, perbankan, retail, dan media yang membutuhkan komunikasi yang kuat untuk menyatukan beragam budayanya. Penerapan pada CT Corp ini, penciptaan mitos atau kisah komunikasi berulang tentang narasi si anak singkong yang dimana sebagai identitas inti untuk menciptakan storytelling yang berfungsi sebagai inspirasi dan simbol kerja keras, integritas, dan kerendahan hati di seluruh unit bisnis, baik di Transmedia, Bank Mega, dan Transmart. Komunikasi nilai lintas unit ini melalui meeting dan pertemuan tahunan, manajemen senior mengkomunikasikan nilai-nilai yang harus diterapkan secara seragam, memastikan brand loyalty dan etos kerja yang konsisten di bank maupun stasiun TV. Nah, yang kedua yang saya pelajari tentang teori sistem, yang dimana teori ini memandang organisasi sebagai sebuah sistem kompleks yang saling bergantung ataupun independen. Komunikasi berfungsi sebagai perekat yang memungkinkan semua bagian subsistem bekerja bersama demi mencapai tujuan sistem secara keseluruhan. Penerapan PT pada CT Corp ini adalah sinergi dan integrasi, yang dimana komunikasi digunakan untuk memastikan sinergi antar unit. Contohnya, komunikasi antara tim pemasaran Trans TV dengan tim promosi Bank Mega untuk meluncurkan produk bersama. Misalnya kartu kredit CO branding atau diskon di Transmart, pengelolaan batasan boundary management. Sebagai pemimpin CT menggunakan komunikasi untuk mengelola hubungan antara sistem internal atau anak perusahaan dan lingkungan eksternal pemerintah, yang dimana konsumen terlihat sangat jelas menjabat di kabinet, di mana ia harus mengkomunikasikan kebijakan publik kepada pemangku kepentingan bisnis, atau umpan balik yang dimana itu feedback. Komunikasi digunakan untuk mendapatkan umpan balik dari pasar melalui unit retail atau media, yang kemudian diupamakan kembali ke unit strategis atau Bank Mega untuk penyesuaian produk. Dan yang terakhir adalah teori yang saya pelajari adalah teori organisasi, atau teori ini berfokus pada kualitas lingkungan internal yang dibentuk oleh komunikasi antar anggota organisasi yang kemudian mempengaruhi kinerja dan moral karyawan. Penerapan pada CT Corp ini ini pengambilannya dari keputusan iklim. Dalam konglomerasi besar, komunikasi kepemimpinan CT sangat menentukan apakah iklimnya partisipatif atau otoritatif. Sebagai konglomerat tradisional, keputusan strategis ini cenderung bersifat top down dan terpusat di tingkat puncak manajemen. Komunikasi kepercayaan dan keterbukaan. Kualitas komunikasi ini dinilai dari seberapa besar karyawan di level bawah merasa aman untuk menyampaikan kritik atau ide tingkat trust, kepercayaan. Jika iklimnya didominasi oleh tokoh sentral, mungkin karyawan akan memilih jalur komunikasi yang lebih formal dan hati-hati. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan, dan akan saya ringkas lagi di sini. Khoirul Tanjung ini adalah master dalam menciptakan dan mengelola sinergi bisnis. Ia memimpin dengan pendekatan integratif dan strategis, dan juga kepemimpinannya ini menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan membutuhkan kedalaman modal, jejaring yang kuat, dan manajemen risiko yang matang di tengah diversifikasi yang masif. Dan juga Khoirul Tanjung ini membuktikan bahwa pemimpin konglomerasi adalah arsitek yang mampu membangun jembatan antara berbagai sektor ekonomi, namun harus selalu waspada terhadap jebakan diversifikasi dan kompleksitas. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Berpikir, bergerak, berdakwah. Wallahumma fiqil aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.